Pramuka. Kita masuk modul 2. Bagaimana kita mempersiapkan penulisan karya ilmiah. Nah, oke. Apa yang menjadi tujuan institusionalnya? Nah, bagaimana saudara mampu menjelaskan dan mempersiapkan dan mengumpulkan informasi tentang penulisan karya ilmiah. Dan kemudian tujuan institusional khususnya bagaimana saudara bisa menjelaskan tahapan persiapan dalam penulisan karya ilmiah. Seperti apa itu topik, mengidentifikasi pembaca karir, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah, kemudian menjelaskan langkah-langkah persiapannya. Nah ini, bagaimana tahapan persiapan penulisan karya ilmiah? Pertama, kita harus bisa merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan itu otomatis kita harus dulu tahu apa itu tujuan yang hendak kita capai. Kalau kita mengetahui tujuan, maka kita bisa menentukan topik apa yang menjadi ketertarikan kita dalam penulisan karya ilmiah ini. Kalau kita tahu tujuan, maka kita akan bisa menentukan topik. Kemudian, bagaimana kita melakukan menelusuri terhadap topik tersebut. Kita tidak bisa menelusuri kalau kita tidak matang dalam merumuskan tujuan karya ilmiah kita. Nah, setelah itu kita baru bisa mengumpulkan informasi. Nah, tahapan-tahapan ini bisa kita dapatkan dengan kita mengikuti proses belajar dan mengajar baik secara tatap muka maupun secara online. Atau ketika kita mulai tertarik kepada salah satu bidang ilmu di bidang akuntansi, ya kan? Atau kita tertarik pada sebuah fenomena yang terjadi, kemudian kita fokuskan kepada, oh saya ingin meneliti atau saya ingin menulis karya ilmiah berhubungan dengan ini. Nah, sebesar itu fokus kita, maka nanti kita akan menentukan topik apanya yang akan kita angkat. Setelah itu kita akan menelusuri topik ini dan mulai kita mengumpulkan informasi. Nah, merumuskan tujuan itu adalah bisa jadi apa yang akan kita harapkan atau apa yang akan kita ketahui atau apa yang akan kita lakukan agar pembaca bisa memahami tulisan kita. Ini tujuan kita. Berarti bisa tujuannya untuk internal kita atau tujuan kita adalah untuk bisa eksternal dari karya ilmiah kita ini atau tulisan kita ini. Nah, apabila kita sudah bisa menjawab pertanyaan tujuannya, artinya kita telah menemukan, kita telah menentukan tujuan penulisan dengan baik. Apabila kita sudah bisa merumuskan tujuan ini dan kita sudah bisa menjawab, saya mau menulis karya ilmiah tentang apa. Kemudian karya ilmiah yang akan saya tulis itu adalah untuk siapa? Kata Brousseau et al. Tahun 1982, apabila kita sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, artinya kita telah bisa menentukan tujuan penulisan dengan baik. Nah, ini adalah tahap awal dalam perumusan tujuan. Misalnya ini, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran konstruktivisme? Kemudian, mengapa guru perlu mencoba menerapkan model pembelajaran konstruktivisme di kelas? Terus, bagaimana guru menerapkan model pembelajaran konstruktivisme di kelas? Nah, ini adalah sebuah perumusan, ya, sebuah pertanyaan dan harus kita jawab. Sehingga nanti kita bisa menentukan topik apanya yang akan kita angkat. Kemudian, bagaimana kita menentukan topik? Topik itu adalah bagaimana kita atau tulisan apapun yang ingin kita tulis tentang topik yang akan kita pilih selama 20 menit tanpa henti. Kemudian kita amati konflik yang pernah terjadi pada setiap topik. Pilih salah satu topik di antara banyak topik yang kita ketahui agar bisa lebih mendalami. Nah, di sini dikatakan bisa jadi kita mencari keterkaitan antara topik
yang kita tentukan dengan hal-hal yang kita ketahui, serta kaitannya dengan minat Anda atau minat kita atau ketersediaan sumber. Nah, inilah yang kita jadikan bagaimana kita merumuskan topik tersebut. Kita rumuskan lagi. Nah, itulah saudara sekalian. Jadi, kita menentukan tujuan kita dulu. Apanya yang akan kita lihat, apanya yang akan kita angkat menjadi sebuah karya ilmiah, sehingga dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita temukan, ya, sehingga dari banyak tersebut kita bisa menjawabnya, kemudian kita bisa menentukan yang mananya yang menjadi minat kita, yang mananya yang menjadi ketertarikan kita, atau kita cari keterkaitan antara topik dengan hal-hal yang kita ketahui. Nah, itulah yang menjadi topik karir kita. Nah, bagaimana kita menelusuri topik? Nah, pertama kita fokus pada topik agar mudah dikelola. Misalnya, topiknya bersifat umum, bersifat spesifik, atau kita lebih spesifik. Kalau hanya dalam topik umum, kita membahas tentang proses belajar. Ya kan? Apa yang terjadi dalam proses belajar? Ya, kalau kita hanya topiknya tentang proses belajar, itu udah umum. Bisa kita angkat bagi karir? Boleh. Ya kan? Atau kita ingin lebih spesifik dari proses belajar tersebut. Misalnya apa spesifiknya? Ada tentang motivasi belajar, ada tentang kesulitan belajar. Nah, atau dari kesulitan belajar dan motivasi belajar itu kita ingin lebih spesifik lagi, ya kan? Kesulitan belajar dalam hal matematika, ya kan? Tentang peluang tidak suka belajar bahasa Indonesia. Nah, bisa juga. Ada juga ketidaksukaan tentang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu spesifik. Artinya, fokus topik agar mudah dikelola, kita bahas dulu secara umum, secara spesifik, atau lebih spesifik. Kemudian, kita ajukan pertanyaan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan terjadinya? Atau siapa yang mempengaruhi sampai hal ini terjadi? Bagaimana hal tersebut terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Apa akibatnya? Nah, itu dia. Misalnya, proses belajar. Apa yang terjadi dengan proses belajar? Ya. Kemudian, secara spesifik, proses belajar ini apanya yang yang akan terjadi jika proses belajar tersebut terganggu, misalnya kesulitan belajar. Wah, ininya yang akan kita jadikan topik. Siapa yang menyebabkan terjadinya atau siapa yang mempengaruhi sampai hal ini terjadi? Nah, ini menjadi yang akan kita jawab. Sebelum menentukan topik yang akan kita tulis, cek kembali apakah kita benar-benar berminat dengan tema tersebut, dengan masalah tersebut. Kalau kita tidak berminat, hati-hati. Kita akan sulit untuk menulis. Ya. Kemudian, apakah kita mampu? Yang terakhir, apakah ada sumber pustaka yang tersedia di sekitar kita? Atau saya tambahkan, ada nggak datanya? Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi pembaca karya ilmiah? Karya ilmiah yang baik adalah berisi kesesuaian dengan kebutuhan pembaca. Atau bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan mudah dan bisa dipahami oleh si pembaca. Nah, langkah-langkah mengidentifikasi si pembaca itu adalah kita tentukan siapa sasaran pembaca karya yang akan ditulis. Apakah sasaran pembaca karya kita itu adalah guru, mahasiswa, masyarakat umum, atau ibu rumah tangga, atau pedagang, dan sebagainya. Atau bisa juga kita cek dengan latar belakang pembaca dari segi pendidikan, ekonominya, politiknya, serta budayanya. Atau kebutuhan dan minat pembaca. Nah, misalnya bagi guru dan orang tua, misalnya mengatasi kesulitan belajar pada anak-anaknya.
Itu cara kita mengidentifikasi pembaca karir. Nah, berikutnya bagaimana kita menentukan cakupan isi materi karir. Cara menentukan cakupan isinya, pertama kita tentukan jenis informasi yang diperlukan. Kemudian kita tahu berapa jumlah informasi dan keluasannya. Kemudian bagaimana kita kedalaman dalam pemahaman informasi tersebut. Nah, kalau kita ingin materi karir tersebut lebih baik, maka kita tentukan cakupannya. Apakah jenis informasi tersebut yang diperlukan atau keluasannya atau kedalaman informasi tersebut. Nah, tergantung kita. Kalau ingin luas, maka materi karir kita adalah harus lebih luas pula. Bagaimana kita menentukan cakupan isi materi karir? Nah, misalnya di ada topik pengaruh feedback terhadap keberhasilan siswa. Maka cakupan isinya adalah jenis informasi diperlukan. Seperti apa? Ada fakta dan teori. Pengetahuan guru memberikan feedback. Keterampilan atau kemampuan guru memberikan feedback dan sebagainya. Jumlah formasi dan keluasannya serta kedalamannya. Nah, ini nanti saudara akan coba melatih. Nah, bagaimana langkah-langkah persiapan menuliskan karir? Nah, manfaatkan perpustakaan dan sebagainya. Dan seterusnya. Oke, itu kira-kira pengantar pada modul kedua. Demikian kita tutup pertemuan kita.